Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim ulama kami yang kami muliakan, para orang tua kami yang kami muliakan, tokoh-tokoh kami, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh budayawan, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah kembali kita menyatukan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat, menambah niat i'tikaf, duduk di salah satu rumahnya, berharap kepada Allah, Allah memberikan ridhonya kepada kita dari segala ikhtiar yang kita maksimalkan. Apalagi sekarang kita baru masuk di bulan Haram, yang malam ini mungkin 13 Muharram, 14 Muharram, sudah masuk 14 Muharram. Kita masih berada di bulan-bulan haram, dan ini bulan haram yang terakhir. Setelah Muharram, maka bulan haram itu akan tertunda beberapa bulan. Oleh karena itu, 3 bulan haram yang telah kita lalui ini, bulan haram yang ketiga ini kita manfaatkan dalam rangka fastabiqul khairat. Dan ini nasihat untuk diri pribadi saya juga. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, walaupun mungkin cuaca pada hari ini panas, kayaknya menuju musim panas namanya. Jadi mulailah hemat-hemat air hujan. Mulailah hemat-hemat air hujan. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kita berharap pada Allah rezeki tetap mengalir kepada kita. Apalagi sekarang luar biasa. Bukan hanya sekedar cuaca yang panas juga, sembako pun panas juga harganya. Allahu Akbar. Mungkin ada sebagian sudah turun, tapi naiknya sembako ini insya Allah tidak menjadi halangan di sisi Allah untuk menaikkan rezeki hambanya juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sesuai dengan tema, kita akan membahas tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Keutamaan dari sholat berjamaah. Biasa sih. Terima kasih banyak. Sebelum kita membahas demikian, kita ulang kembali tentang tema sholat kita yang kemarin. Tentang seorang hamba yang senantiasa menjaga sholatnya. Dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan perkara salat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in suluhat faqad aflah wa anjah. Wa idza fasadat wa in fasadat faqad khaba wa khasara." Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan Allah hisab, yang akan Allah hitung nanti di hari pengadilannya, di antara amal yang pertama kali adalah sholat. Walaupun ada hadis satu lagi yang berbincang, sesungguhnya yang pertama kali yang akan Allah hisab di antara manusia adalah perkara darah. Antara dua hadis ini mana yang betul? Satu sisi Nabi mengatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat, namun satu sisi hadis lagi menyebutkan bahwa yang pertama kali dihisab adalah perkara darah. Maka keduanya tidak salah. Kalau amal ibadah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Tapi kalau perkara antar hubungan sesama manusia, hablum minan nas, yang pertama kali yang akan Allah hisab adalah perkara darah dan kezaliman. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Nabi SAW, apabila ketika dihisab sholatnya baik, maka perkara lainnya akan Allah ringankan kembali, akan Allah lebih ringankan lagi. Namun kalau perkara sholat ini ketika dihisab buruk, maka yang lainnya akan lebih diperketat lagi.
Dan kita khawatir, ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, semakin ketat hisab seorang hamba, semakin berbahaya statusnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihisab dengan hisab munaqashah, fa'udziba, dia pasti diazab. Apa itu hisab munaqashah? Pertemuan kita sebelum-sebelumnya, hisab itu terbagi kepada dua. Yang pertama, hisabul umum, hisab secara umum. Allah hanya menanyakan kepada seorang hamba perkara-perkara besar, perkara kecil tidak terlalu Allah pedulikan, karena Allah tahu hambanya ini adalah ahli istiqamah. Karena itu langsung Allah berikan kebebasan. Yang kedua ada namanya hisab munaqashah. Hisab munaqashah ini adalah hisab yang sangat rinci. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang dihisab dengan hisab yang rinci, pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci menghindari hisab yang rinci ini adalah dimulai dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal setelahnya akan lebih diringankan lagi oleh Allah. Tapi kalau sholatnya buruk, amal setelahnya, hisab setelahnya, khawatirnya akan lebih diperinci oleh Allah. Namun Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, ketika dicek amal sholat seorang hamba ini banyak hancur. Walaupun dia sholat 5 waktu, tapi khusyuknya banyak yang kurang. Gerakannya banyak yang kurang tepat. Waktu sholatnya mungkin lebih banyak, ia tidak tepat waktu. Allah Maha Baik. Allah panggil 2 malaikat yang membersamai hamba ini, sembari berkata, unzuru hal li'abadi min at-tatawwu. Lihat, cek catatan amal hambaku ini, ada nggak dia melaksanakan sholat-sholat tatawwu? Apa itu sholat tatawwu? Sholat-sholat sunnah. Ternyata salah satu fungsi besar seorang hamba yang rajin melaksanakan sholat sunnah adalah menjadi penambal kekurangan dari sholat wajibnya. Tuan-tuan, yang saya muliakan, sholat sunnah menjadi penambal kekurangan sholat, bukan tinggalnya sholat. Bukan tinggalnya sholat. Kalau misalnya banyak, maka akan Allah tambal semua kekurangannya di sini, maka sempurna sholatnya. Tapi kalau tidak, maka selesailah semua. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Siapa saja yang menjaga salatnya, maka dia akan Allah berikan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhanun wala najatun. Namun siapa yang tidak dapat menjaga salatnya, maka Allah tidak akan memberikannya cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Dan termasuk menjaga salat di sini adalah menjaga salatnya di rumah-rumah Allah, terkhususnya menjaga salat berjamaah. Kalaupun masih belum mampu untuk salat berjamaah, setidaknya tingkatan paling bawah tetap sholat, tetap sholat, sembari mengikhlaskan niat, mengikhtiarkan maksimal ke ikhtiar, memperdalami ilmu sholat. Semoga sholatnya bisa membawanya menjadi sosok yang lebih baik. Dan tentu orang yang lebih baik lagi sholatnya adalah dengan berjamaah. Dan tentu lebih baik lagi berjamaahnya di masjid-masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang tidak menjaga salat, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga salatnya, kelak nanti di hari kiamat satu barisan dengan Qarun, Fir'aun, Hamman dan Ubay bin Khalaf. Ini pakar-pakar ahli maksiat, subhanallah. Ini pakar-pakar orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentu sebagai seorang hamba tidak akan menginginkan satu barisan dengan orang-orang tersebut. Kita tidak ingin satu barisan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kunci utamanya, jagalah salat. Kemudian dalam firman Allah, ternyata Allah telah mengkabarkan kepada kita tentang masa depan.
Di surah Maryam ayat 59 tentang orang-orang yang tidak dapat menjaga salatnya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah setelah mereka pengganti generasi yang jelek. Ini kata Allah, surah Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka ini siapa? Sebagian tafsir menyebutkan yaitu mereka yang disebut dengan masa keemasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa setelahnya dan setelahnya, yaitu masa Nabi dengan para sahabat, masa setelah sahabat yaitu tabi'in, baru setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka setelah ini kata Allah Subhanahu wa taala akan ada pengganti mereka yang jelek. Pengganti mereka yang jelek yang suka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan menemui kesesatan. La haula wala quwwata illa billah. Ancaman orang yang tidak menjaga salat, ancamannya bukan main. Kata Allah, kelak mereka akan menemui kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, wa idza adha'uha fahum lima siwaha minal wajibati hubha. Kalau salat saja sudah berani mereka sia-siakan, lantas kewajiban yang lain bakal lebih mereka sia-siakan lagi. Seperti puasa, zakat, haji dan umrah, dan amal ibadah yang lainnya tentu akan lebih diremehkan lagi. Karena kenapa? Li'annaha imaduddin wa qawam. Karena salat itu adalah tiang dan pilarnya agama. Wa khairu a'malin lil ibad. Sebaik-baik amal seorang hamba. Wa aqbalu 'ala syahawati dunya wa maladhiha. Karena dia lebih cenderung dengan syahwatnya dunia serta kelezatannya, gara-gara itu dia remehkan salat. Wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha. Dan dia lebih ridha dengan kehidupan dunia serta tenang dengannya. Fahaula'i sayalqawna ghayya. Mereka itulah yang kelak akan menemui kesesatan. Maksudnya adalah khasaran yaumal qiyamah. Kerugian di hari kiamat. Puan-puan yang saya muliakan. Huzaifah al-Yaman pernah melihat orang yang salat. Ketika Huzaifah al-Yaman melihat salat orang ini tidak terjaga dengan baik, maka orang ini dipanggil oleh Huzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Huzaifah bertanya, "Sejak kapan engkau salat yang seperti ini?" Maka orang ini menjawab, "Aku telah salat seperti ini selama 40 tahun lamanya." Maka kata Huzaifah al-Yaman, "Semenjak 40 tahun engkau salat, tak satu pun salatmu diterima di sisi Allah." Bayangkan teman-teman yang saya muliakan, kalau ini kita ucapkan sama orang yang nak kita kritik, azablah. Azablah. Tapi kalau sahabat Nabi, mereka tidak akan memikirkan perkara demikian, karena dakwah para sahabat, dakwah yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh makhluk. Subhanallah. Kemudian orang ini pun menjawab lagi, "Aku telah salat selama ini." Maka Huzaifah mengatakan, "Kalau engkau mati, kalau engkau wafat dan salatmu masih seperti ini, maka engkau wafat tidak di atas fitrah Muhammad, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Luar biasa tegasnya Huzaifah al-Yaman. Dan termasuk orang yang tidak dapat menjaga salat adalah terburu-buru dalam salatnya. Tadi saya lihat di sebuah video Instagram. Mungkin tontonan ada yang melihat juga. Dia lagi sedang nonton bola, sedang nonton bola. Tiba-tiba azan berkumandang. Pandangannya seolah sangat berat melaksanakan sholat. Tapi karena hatinya masih berkata sholat itu wajib, ya sudah, langsung ambil wudhu cepat. Tidak ia nikmati wudhunya, cepat begitu saja. Langsung bentangkan sajadah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, wa sallallahu alaihi wa sallam, bismillahirrahmanirrahim. Itu terus
Di depan kiblatnya TV. Di depan kiblatnya TV-nya yang masih mensiarkan sepak bola. Walaupun pandangannya ke bawah, telinganya mendengar. Ini gol atau tidak nih? Subhanallah. Kemudian rukuknya luar biasa. Subhanallah, sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung lompat duduk di atas sofa, lanjut nonton bola. Sejadahnya tidak ia lipat. Subhanallah. Pernahkah Nabi terburu-buru dalam sholat? Nabi tidak pernah terburu-buru, tapi Nabi pernah mempercepat sholat. Berbeda, Pak. Nabi tidak pernah terburu-buru, tapi Nabi pernah mempercepat sholat. Apa salah satu dalil di mana Nabi pernah mempercepat sholat? Ketika Rasulullah SAW menjadi imam, kemudian beliau mendengar ada tangisan suara anak kecil, yang ternyata anaknya itu dibawa oleh ibunya di belakang. Maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Kemudian juga dalam Zadul Ma'ad fi Khairi Khairil Ibad, Rasulullah pernah mempercepat sholatnya dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar. Dan mempercepat sholat Nabi ini, sholat Nabi yang cepat ini tetap tumaninah. Bagaimana cepatnya sholat Nabi ini? Pertama, Rasulullah baca Al-Fatihahnya tetap tumaninah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti kita biasa sholat sunnah diam-diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Walaupun surahnya Nabi hantam yang pendek-pendek karena beliau mempercepat sholat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, inna a'tayna wal 'asri. Beda dengan kita. 4 surah ini jadi favorit terus. Subhanallah. Nabi menggunakan surah pendek ini ketika ada urusan-urusan tertentu yang memang butuh hajat cepat. Kemudian rukuk beliau, apakah rukuknya subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi? Mungkin bilangannya 3 tapi terburu-buru. Beda. Nabi tidak demikian. Salat yang cepat di sisi Nabi itu, beliau cuma mungkin bacanya sekali, subhanallahil azim. Kemudian bangkit lagi. Karena itu kalau kita lihat riwayat-riwayat tata cara salat Nabi, Rasulullah pernah sesekali bilangan jumlah tasbih di rukuk dan di sujud itu, Nabi pernah hanya membacanya 1 kali. Nabi pun pernah membacanya 2 kali. Yang afdalnya juga memang 3 kali. Tapi karena Rasulullah mempercepat sholatnya, begitulah caranya. Tetap dengan tumaninahnya. Duduk di antara 2 sujudnya, biasanya Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wanini wa'afini, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah ingin mempercepat sholatnya, beliau hanya membaca Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Khalas, selesai. Sebagaimana hadis Imam Abu Dawud. Dan lain sebagainya. Ini mempercepat sholat Nabi. Beda dengan yang kita ceritakan di awal tadi, itu terburu-buru. Ya, karena takut. Subhanallah. Walaupun Spanyol menang lah ya. Ya Allah. Spanyol lawan apa Pak kemarin Pak? Argentina, bukan? Inggris. Wah, ini pukulan telak untuk Inggris ini. Subhanallah. Saya tak tahu, Pak. Istri saya ngabari. Istri saya ngabari. Karena dia memang pecinta bola. Kalau tengok Instagram dia, nah itu penuh dengan bola semua. Paham dia. U16, U23, awal yang tak paham. Subhanallah. Ya, nah ini dia. Ini mempercepat sholat. Terburu-buru dalam sholat. Sekarang kita lihat anak-anak muda kita. Climbing, hiking, atau manjat gunung, apakah salah? Sebenarnya tidak. Tetapi hati-hati. Ketika gunungnya memang luar biasa, tingkat kematiannya tinggi di sana, jangan pula dinaiki lagi. Itu tuh bunuh diri, itu bunuh diri. Seperti orang yang katanya ingin menaklukkan gunung Everest, subhanallah. Padahal bangkai mayat sudah banyak di situ, tetap juga dinaiki. Nah ini dia. Cuma intinya bukan di situ. Berapa banyak gunung yang sudah dia naiki, tetapi masjid di dekat rumahnya enggan dia langkahkan. Bukan mengatakan diri kita lebih baik, tidak. Ini mengingatkan untuk diri kita pribadi juga, dan sebagai amat ma'ruf nahi munkar untuk saudara-saudari kita yang lainnya. Berapa banyak di antara mereka, apalagi di malam Ahad, ya malam Ahad, bukan malam Minggu, malam Ahad. Apalagi sekarang ini malam Ahad. Kalau sudah ada jadwal kencan dan sebagainya, terlambat sedikit saja takut kena marah sama sang cewek. Subhanallah. Ya. Tetapi giliran azan, kumandang azan yang memang diperintahkan untuk mendatanginya, enggan ia datangi.
Bahkan ketika azan maghrib saja dengan wallahu a'lam, saya kurang tahu alamiahnya. Bahkan ketika azan maghrib saja, yang satu sisi Nabi perintahkan agar masuk ke dalam rumah, yang laki-laki pergi ke masjid, tutup rumah dan sebagainya, dia masih dengan santai duduk menikmati pemandangan sunset yang ada. Subhanallah. Tapi kita sama-sama mendoakan semoga Allah mempertahankan hidayah dan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah. Baik teman-teman yang saya muliakan, bahkan terkadang dalam dunia kerja pun kita demikian, termasuk diri saya juga. Panggilan bos luar biasa kita, panggilan atasan luar biasa kita enggan. Tapi panggilan azan terkadang tunggu dulu lah. Padahal itu adalah Tuhannya atasan kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan tonton yang saya muliakan. Bagaimana tentang kedudukan keutamaan salat berjamaah ini? Pertama, Allah telah memerintahkan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan mereka yang rukuk. Rukuklah bersama dengan mereka yang rukuk. Berarti kalau sudah menggunakan kata ma'ar raki'in, ini tidak sendirian, minimal 2 orang. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah ini dalam hadisnya yang panjang. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Luar biasa kata Nabi SAW, salat seorang lelaki yang berjamaah itu akan dilipat gandakan 25 kali lipat. Nah, mungkin tuan-tuan akan bertanya, bukannya 27? Dalam riwayat ini Nabi menyebutnya 25. Dalam riwayat lain 27. Nah, ini dia. Kata Nabi SAW dalam riwayat ini, salat seorang laki-laki akan Allah lipat gandakan 25 kali lipat daripada dia salat di rumah atau salat di pasar. Kemudian kata Nabi, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. Kata Nabi SAW, yang demikian itu bilangan 25 kali lipat atau 27 kali lipat pahala ini bisa dia dapatkan kalau dia menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya bukan hanya yang fardu saja, tuan-tuan yang saya muliakan, tetapi yang sunnahnya dia amalkan juga. Wudu sunnahnya dia amalkan juga. Kemudian setelah itu dia keluar menuju masjid. Nah, perhatikan bahasa Nabi, keluar menuju masjid. Berarti wudunya ini di rumah. Wudunya ini di rumah, walaupun tidak masalah wudu di surau. Ya mungkin karena kita lagi pulang kerja, azan sudah kumandang, daripada pulang ke rumah nanti capek, nanti tidur lagi, mending langsung belok ke arah masjid dulu. Nah, ini nggak ada masalah. Tetapi afdolnya, nah ini perkara afdol dan makdul bukan perkara dosa dengan tidak, bukan perkara boleh atau tidak. Afdolnya salat wudunya diperbagus di rumah, kemudian melangkahkan kaki keluar ke masjid. Kemudian kata Nabi SAW, tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali satu langkah yang ia pijakkan mengangkat derajatnya di sisi Allah, kemudian satu langkahnya lagi menghapus satu kesalahannya di sisi Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Apabila ia salat dengan berjamaah, maka kata Nabi SAW, malaikat akan senantiasa berdoa untuknya selagi dia masih berada di masjid. Selagi berada di masjid. Nah, ini dia. Kemudian apa doa malaikat ini? Ya Allah, berikanlah selawat kepadanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan salat selama ia menunggu datangnya waktu salat. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-ibu sekarang ini sedang berlimpah pahala mengalir kepada bapak ibu. Karena sekarang kita sedang menunggu salat Isya. Dan posisi kita masih di surau, masih di musola, masih di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Termasuk dalam hal guru-guru tadi juga. Tuan-tuan yang saya muliakan, ketika kita sholat, setidaknya kalau memang ada hajat tertentu, setelah sholat ini ada hajat tertentu yang tak dapat dielakkan, setidaknya duduk sebentar, zikir,
Nah, di sini ada zikir yang dimana Rasulullah pernah mempercepat tegaknya dan dimana Rasulullah zikir seperti biasa. Lagi-lagi, nah ini dia, lagi-lagi ada bacaan zikir dimana Rasulullah memang ingin mempercepat langkahnya. Misalnya Nabi pernah membaca Subhanallah 11 kali, Alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Beliau tetap zikir, walaupun beliau punya hajat setelah itu. Setelah itu. Kemudian setelah itu beliau baru tegak dan beliau menyelesaikan hajatnya. Jangan langsung setelah salam langsung tegak langsung pulang. Langsung pulang. Nah, ini dia. Ini nasihat untuk diri saya pribadi juga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada raha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid, baik dia perginya di pagi hari atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga. Oh, sedap. Hidangan di surga setiap ia berangkat di pagi ataupun sore hari. Sekarang, kapan kita mulai sholat berjamaah dari akhir balik kita sampai umur kita detik ini, sudah berapa banyak hidangan yang telah Allah akan persiapkan nanti. Jangan pikirkan basi nanti, enggak. Di surga enggak ada istilah basi, enggak ada. Beda dengan makanan kita. Ya, makanan kita kalau sayur urat aja jangankan sehari, pagi masak siang dia sudah basi. Kalau sayur urat, kalau berhubungan dengan santan biasa cepat basi itu, kecuali dipanaskan gulainya, betul Bu ya? Nah, ini Allahu Akbar. Tapi hidangan di surga ini luar biasa, luar biasa. Apa hidangan surga? Salah satu hidangan surga yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran adalah mauzun. Apa itu mauzun? Pisang, Pak. Ya, pisang. Nah, ini dia. Nah, kalau masalah pisangnya jangan disamakan lagi. Pisang di dunia dengan pisang di surga jauh beda, Pak. Ya, jangankan dunia dengan surga, antar dunia saja beda pisang, Pak. Contoh pisang lemak manis bahasa Bapak ya, Bapak Ibu kan. Kalau kami biasanya pisang lilin bahasa kami. Yang kecil itu, yang sekali ngap memang manis itu. Di sini mahal, Pak. Bagi saya di sini agak mahal. Mungkin sekilo 15.000 atau 12.000. Di air tiris, Pak, 7.000 sekilo. Ini kenapa 7.000 sekilo? Itu saja berbeda. Berbeda. Apalagi di surga? Apalagi di surga? Tentu lebih berbeda lagi dan tak akan pernah sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Wahai para sahabatku, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal yang dapat menaikkan derajat kalian dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian? Tentu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Isbaghul wudhu'i 'alal makarih wa kasratul khuta'i ilal masajid wa intizarus salati ba'da shalah fadzalikumur riba." Di sini 3 syarat. Ingin dinaikkan derajatnya di sisi Allah, ingin diampuni dosanya di sisi Allah, pertama syaratnya sempurnakan wudhu di waktu-waktu yang dibenci. Apa makna waktu dibenci? Misalnya dingin yang luar biasa. Kalau dingin itu kan nak wudhu itu sulit. Nah, wudhu itu sulit. Nah, karena itu dia tetap berwudhu. Apalagi kemarin la haula wala quwwata illa billah. 9 derajat Celcius, Pak. Nak wudhu pergi berangkat sholat subuh ke Masjid Nabawi di Madinah itu luar biasa. Kalau bahasa kami menggigil luar biasa. La ilaha illallah. Sekarang katanya Pulau Jawa lagi dihembuskan angin dingin. Bahkan saya tengok yang paling kecil itu 13 derajat. 13 derajat. AC kita di rumah nggak ada yang 13, Pak. 16. Minimal tuh 16 derajat. 16 kalau dihidupkan oleh orang muda, biasanya orang tua kita akan protes loh. Oh, mati kan jelasnya. Dan sebagainya. Maka karena itu, Pak, kalau Bapak ada pergi umroh nanti kelak insya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Satu kamar dengan orang tua, pas pulang umrohnya itu musim panas, banyak-banyak ngalah lah. banyak-banyak ngalah lah di situ. Allahu Akbar. Ya, karena semakin bertambah umur, kesehatan pun semakin menurun. Nah, ini dia. Apalagi sekarang kita
lagi diuji oleh Allah. Satu kota nih lagi diuji oleh Allah. Saya yakin tuan-tuan ada yang sakit flu sekarang. Ada yang tenggorokannya lagi sakit nih Kak. Dibilang demam tak juga, dibilang panas enggak. Cuma ketika mau berdiri tegak nah aktivitas, nah enak badan rasanya. Nah itu. Tak sedikit saya mendengar keluhan itu dan saya korbannya juga. Ini baru sembuh nih Pak. Sekarang orang rumah lagi kena. Anak keduanya sudah selesai. Saya baru kemarin selesai. Nah, ini uang rumah yang terakhir kena. Uang rumah yang terakhir kena. Apakah ini COVID? Wallahualam. Saya tak nak ikut berita Joe Biden kena COVID. Wallahualam, saya tak tahu itu. Saya wallahualam, saya tak peduli masa itu. Apakah COVID? Wallahualam juga bisa jadi. Bisa jadi. Ya, kesini lagi. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurnakan wudhu di waktu kondisi sulit, karena semakin sulit untuk berwudhu, semakin malas untuk berwudhu, semakin dor pahalanya, ya semakin jeger pahalanya luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, wa qasratul khutwa ilal masajid, perbanyak melangkahkan kaki ke masjid, perbanyak melangkahkan kaki masjid. Kemudian suka menunggu sholat dengan waktu sholat lainnya. Nah ini misalnya seperti sekarang, waktunya singkat, Isya dengan maghrib, duduk kita sebentar, kita tunggu waktu sholat. Ya, maka di sini kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala ribat. Apa itu ribat? Bukan limbat Pak, ribat. Baik, apa itu ribat? Ribat itu adalah orang yang berjaga di antara perbatasan daerah kaum muslimin dan daerah musuh. Dia berada di perbatasan, menjaga perbatasan daerah kaum muslimin ketika perang berkecamuk. Nyawanya terancam nggak Pak? Pasti terancam. Nah, itulah pahala yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau memperbagus wudhu, kemudian perbanyak melangkahkan kaki ke masjid, dan perbanyak menunggu waktu sholat. Kemudian sholat berjamaah itu dapat menghilangkan sifat status nifaq kepada seorang hamba munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallallahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun nifaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat berjamaah ikhlas karena Allah, selama 40 hari dia pertahankan sholat 5 waktunya di masjid, maka kata Nabi SAW, 40 hari dia mempertahankan mendapatkan takbir pertama, bukan yang masbuk. Wah ini challenge ini. Ya ini tantangan untuk kita. 40 hari, 5 waktu berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ihram pertama, artinya tidak masbuk di rakaat pertama, maka kata Nabi SAW, dia akan dibebaskan dari 2 perkara. Apa itu? Pertama, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat nifaq, sifat munafik. Nah ini challenge ini, ya ini tantangan. Tapi bukan berarti setelah berhasil 40 hari dia tak sholat. Alasannya status saya sudah bebas dari neraka. Bukan ya, ini adalah janji Nabi SAW dengan tetap mempertahankan sholat kita. Setelah berhasil 40 hari, apakah setelah itu nanti kita malas-malasan sholat berjamaah? Tidak. Semakin kuat statusnya, semakin selamat statusnya. Kalau cuma sekali status, setelah itu tak nampak lagi, ya kuranglah kuatnya. Tapi semakin kuat statusnya dan lain sebagainya. Contoh misalnya tuan-tuan buat proposal, kalau tanda tangannya cuma ketua organisasi, mau nggak cair? Enggak. Tapi kalau sudah ada tanda tangan ketua organisasi, tokoh agama, ketua DPR, bahkan presiden pun ada tanda tangannya. Semakin banyak tanda tangannya, semakin kuat pencairannya. Semakin kuat pencairannya. Nah, ini maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga menegaskan, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min adrin. Barang siapa yang mendengar azan namun dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali uzur. Wah, apa maksud tidak ada salat di sini? Oh ya, lupa saya jelaskan. Bu, tentang hal ini lebih banyak ditekankan ke bapak-bapaknya, Bu. Kalau ibu aman. Ibu salat di rumah, pahalanya tetap besar, tidak dikalikan 1, Bu.
Ya, jangan berkecil hati. Ibu kalau sholat di rumah aman, damai, sentosa, pahalanya tetap besar. Tetap besar. Beda dengan kami bapak-bapak, sholat di rumah dikalikan 1 cuma. Ya kan? 1. Ibu pergi sholat berjamaah, nggak ada masalah. Kata Nabi, jangan dihalangi. Walaupun para ulama mengafdolkan wanita sholat di rumah. Ya, tapi jangan pula gara-gara ini ibu tak datang lagi ke Al-Manar. Nanti Pak Ketua marah sama saya. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Tetap ibu datang ke masjid, selamat. Ibu mendapatkan dikali lipat 27 kali lagi. Luar biasa. Ini enaknya perempuan, Pak. Kalau sholat di rumah, semakin tersembunyi, semakin besar pahalanya. Berapa berlipat ganda kan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau mau tahu, jadi perempuan dulu. Ini tak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau laki-laki, dikalikan 1, kalau berjamaah, baru dikalikan 25 atau 27. Kemudian, apa maksud sabda Nabi tadi? Barang siapa yang mendengar azan namun dia tidak mendatanginya, tidak ada sholat baginya. Maksudnya kata para ulama, sholatnya tidak sempurna kecuali karena uzur. Apa uzur tidak sholat berjamaah? Uzurnya pertama sakit, kemudian cuaca yang ekstrim, hujan yang lebat luar biasa, tak memungkinkan pergi berjamaah. Maka di sini seharusnya muadzin disunnahkan menambah lafaz azannya. Shallu fi buyutikum, atau dalam riwayat lain, shallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Ucapan ini diucap setelah mengumandangkan azan hayya 'alal falah. Nah, ini dia. Ini tambahan ketika cuaca ekstrim, lebat luar biasa, tak memungkinkan untuk sholat. Nah, ini dia. Baik. Ibnu Mas'ud berkata, nah ini perkataan yang luar biasa tajam, menyindir hati kita, termasuk saya juga. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sahabat Nabi di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia masih hidup, Pak, tapi sudah dapat tiket surga. Luar biasa. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan kondisi muslim yang sejati, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat di mana dikumandangkannya azan, artinya ke masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanan huda. Sungguh Allah telah mensyariatkan ke Nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Artinya apa? Mungkin ada di antara kita menganggap sholat berjamaah ini sunnah muakkadah, tetapi Ibnu Mas'ud menekankan kembali bahwa mengikuti sunnah itu adalah mudahnya petunjuk Allah diberikan kepada kita. Kemudian kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, seandainya, ini kata Ibnu Mas'ud, bukan kata saya. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang-orang yang suka meninggalkan salat berjamaah, niscaya kalian akan meninggalkan dan meremehkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Betul, Pak. Orang yang meremehkan salat berjamaah, dia akan meremehkan sunnah-sunnah yang lainnya. Dia akan meremehkan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan kata Ibnu Mas'ud, bukan kata saya. Ini perkataan yang menghujam ke hati saya juga nih, Pak. Apa kata beliau? Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan aku melihat di zaman kami, di zaman para sahabat, karena beliau sahabat, kami di zaman para sahabat tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang jelas kemunafikannya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna, aku juga menyaksikan di zaman sahabat, saking takutnya dicap sebagai seorang munafik, ada orang yang kakinya ini lumpuh, Pak. Padahal dia sudah mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah, tak sanggup dia melangkahkan kakinya, sakit, Pak. Tapi karena khawatir tercap sebagai orang munafik, dia minta tolong kepada 2 orang temannya, menggotong dia pergi ke masjid. Subhanallah, Masya Allah, ini luar biasa. Bandingkan dengan zaman kita, mungkin kemunafikan itu juga ada pada diri saya juga. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan tonton yang saya muliakan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr
walau ya'lamuna fima fihima la atawhuma walau habwan. Asqalu Pak ya, asqalu bukan asqali inna fima Allah. Ya, beliau sudah minta maaf Pak. Ya, semoga betul-betul bertobat. Semoga betul-betul bertobat. Ini kan asqalu, bukan asqali inna fima Allah. Wallahu alam. Saya tak dapat bahasa Suryani. Karena bahasa Suryani yang saya ketahui, salah satu yang saya hafal, dan ini cuma satu-satunya yang saya hafal. Karena memang tak pandai saya bahasa Suryani, tapi satu-satunya bahasa Suryani yang saya hafal adalah nubuat Nabi Muhammad yang terdapat di kitab Injil. Di situ kan menggunakan bahasa Ibrani. Suryani itu bahasa Ibrani, Pak. Apa bunyinya? Yuk Pak, ada nggak kata Muhammad dalam bahasa ini? Hiqqa man takhindakhula Muhammadin zadadi fazar'i banakh ya Rasulullah. Ada nggak kata Muhammad? Sekali lagi saya ulang. Hiqqa man takhindakhula Muhammadin zadadi fazar'i banakh ya Rasulullah. Muhammadin diterjemahkan dalam Injil lama itu artinya yang terpuji. Tapi di terbitan baru artinya sang penghibur. Wallahu a'lam, saya tak tahu. saya tidak tahu. Di keyakinan umat Islam, nah ini karena direkam masalah ini. Karena ini keyakinan umat Islam, Nabi Muhammad sudah dinubuatkan di kitab-kitab suci yang lama. Nah ini dia. Itu bahasa Suryani. Betul, bahasa Suryani itu banyak halnya. Banyak halnya. Bukan banyak wa maqali. Baik, kita lanjutkan tuan-tuan yang saya muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqali lagi. Asqalus salati. Salat yang paling berat bagi kaum munafik. Wah, ini dia. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Salat yang paling berat bagi kaum munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Kalau mereka tahu pahala yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya. Di sini Nabi menggunakan kata mendatanginya. Berarti sholatnya di mana? Masjid. Ya, sholatnya di masjid. Kalau mereka tahu keutamaannya, mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Allahu Akbar. Ini. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan sholat berjamaah, termasuk untuk diri saya juga. Tapi kan Pak, madhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan berkata sholat berjamaah itu kan sunnah mu'akkadah. Sunnah itu kan artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak membahas tentang hukum. Dengan dalil yang sudah kita bahas tadi, kita ketuk hati nurani kita. Bagaimana kedudukan sholat dengan dalil-dalil yang telah kita bahas tadi. Bahkan Imam Syafi'i yang berpendapat sholat sunnah, sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah. Apa kata beliau? Ini kata beliau yang saya kutip di kitab As-Shalah wa Hukmut Tarikiha, halaman 107. Apa kata Imam Syafi'i? Wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min uzrin. Imam Syafi'i mengatakan, apa kata beliau? Adapun sholat berjamaah khususnya bagi kaum laki-laki, aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali karena uzur. Lah, beliau yang berpendapat sunnah muakkad, tapi beliau menekankan jangan ditinggalkan, gak ada keringanan kecuali karena uzur. Tak cukup dengan Imam Syafi'i, pengikutnya kita ambil, pembesar mazhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi dalam kitab fikih fenomenal beliau namanya Rawdatul Talibin, jilid 1 halaman 240. Di sini Imam An-Nawawi berkata, la rukhsata fi tarkil jama'ati sawa'un qulna sunnah atau fardhu kifayah illa min udhrin ammin aw khasin. Diperjelas oleh Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Tidak ada keringanan bagi kaum laki-laki meninggalkan salat berjamaah, baik terlepas kita memilih pendapat sunnah ataupun fardhu kifayah. Bolehnya meninggalkan salat berjamaah kalau hanya ada uzur saja. Jelas Imam Nawawi menyebutkan tidak ada keringanan meninggalkan salat berjamaah terlepas dari hukum sunnah atau fardu kifayahnya. Kata Imam An-Nawawi, bolehnya meninggalkan berjamaah kalau karena ada uzur saja. Nah, ini Imam An-Nawawi yang berpendapat demikian. Allahu Akbar. Ini untuk nasihat diri saya juga yang juga terkadang, yang juga masih ada bolong-bolong salat jamaahnya. Kadang kita akui juga, Pak, capek kerja, sakit kepala, apalagi panas berdengkam, azan zuhur berkumandang, kaki sudah lurus di atas kasur. Kalau masih bisa bangkit, ngacung jempol luar biasa, luar biasa.
Kajian ini juga untuk nasihat, untuk motivasi diri saya juga yang tak sempurna juga, tuan-tuan yang saya muliakan. Allahu Akbar. Dan kita berharap kepada Allah, Allah angkat sifat munafik tersebut dari diri kita. Masih ada 4 menit. Kita lanjutkan, tuan-tuan yang saya muliakan. Dalam surah Al-Qalam ayat 42-43 Allah Ta'ala menjelaskan, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah, ingatlah pada hari ketika betis kami singkap, artinya ingat nanti di hari kiamat. Mereka disuruh untuk bersujud ketika Allah tampakkan kekuasaannya, semua orang beriman akan sujud, Pak. Ketika Allah tampakkan kekuasaannya, di padang mahsyar semua orang beriman akan bersujud. Tapi tiba-tiba ada yang mencoba sujud, tegak lagi badannya. Pada hari itu, kata Allah, pandangan mereka tertunduk dengan hina. Sungguh mereka sudah dipanggil untuk sujud bersama-sama, tetapi mereka tidak mendatanginya, padahal mereka dalam kondisi selamat. Tafsirnya Imam Sa'id ibn Musayyib, menantu dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata tentang ayat tadi, kanu yasma'un, mereka adalah orang-orang yang mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun mereka tidak mendatanginya padahal mereka dalam kondisi sehat dan selamat. Oleh karena itu kita gerakkan para pemuda-pemudi kita untuk meramaikan masjid lagi, tuan-tuan yang saya muliakan. Ada satu masjid yang luar biasa yang senantiasa muncul di Instagram saya. Masjid Sejuta Pemuda, Pak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Masjidnya dikelola oleh pemuda. Ada kafenya. Ada kafenya. Mungkin bisa kita anggar, misalnya bisa kita buat. Tapi itu kembali lagi dana ya dana. dana ya dana. Nah, ini dia, ya. Ada masjid Sejuta Pemuda dikelola oleh pemuda, terbuka untuk umum. Jadi orang yang datang ke sana habis salat minum kopi dulu. Dibuat dengan mesin kopi asli, Pak. Ya, bukan yang dibuat dengan masukkan teh air manis. Itu pun masih luar biasa, Ini mesin kopi, Pak. Mesin kopi, biji kopi yang diolah. Entah itu one shot, entah itu double shot. Saya tak paham maksud saya ini. One shot, double shot itu saya dapat dari istilah istri saya, karena dia hobi ngopi juga masalahnya. Allahu Akbar. Ini dia. Kemudian juga di situ ramah kucing. Ramah kucing. Disediakan pula tempat makan kucing di situ. Mungkin kita akan mengira nanti karpet masjid siap-siap lah untuk dibersihkan dari entah itu air kencingnya dan lain sebagainya. Tapi pemuda ini paham, ada tempat khususnya, luar biasa. Bahkan di tempat lain juga ada masjid, tiap subuh pemudanya digerakkan membagikan sayur gratis. Kalau ada lihat di video itu, luar biasa, sehingga memancing orang untuk pergi sholat berjamaah subuh. Tapi ada juga video, dia sholat sunnah ba'da sholat Jumat. Kan biasanya kebiasaan orang sholat Jumat ada pembagian sedekah ba'da Jumat lah, ya. Pas banget. Dia sholat, belum lagi selesai rakaat fajarnya, pas dia batalkan sholatnya, dia ambilnya sedekah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, bagaimana hukum berjamaahnya tapi tidak di masjid? Apakah dia mendapatkan sholat berjamaah? Anak saya jawab, nanti tuan-tuan enaknya sholat di masjid, di luar masjid. Walaupun tetap dapat pahalanya, tapi takkan pernah sama dengan pahala orang yang sholat di masjid. Afdolnya sholat di masjid sembari memakmurkan masjid. Tuan-tuan yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.